Oke, mungkin kalau saya membahas 102 pinjol legal yang menurunkan DC lapangannya, mungkin teman-teman sudah nggak heran lagi ya dengan pembahasan ini, apalagi yang sudah lama mengetahui channel Solusi Utang. Mungkin pembahasan ini bukan sekali atau dua kali lagi, tapi baru-baru ini itu malah booming kembali. Ya, bahkan mungkin di beberapa kasus kita juga sudah sering ya, kenapa hal-hal ini selalu dipertanyakan oleh orang-orang ya mungkin jawabannya sudah saya jawab juga di beberapa video ya. Pertama mungkin tidak mampu jujur, tidak mampu terbuka, atau sedang menutupi keadaan saat ini, tidak mau menerima keadaan saat ini. Dan ini ajalah kendala orang-orang sebenarnya tentang pertanyaan mereka. 102 pinjol legal menurunkan DC lapangan, padahal yang dia tanya lebih spesifiknya mungkin Kulaku, Kredivo, dan ya pinjol-pinjol yang viral-viral aja yang biasa bermunculan iklannya di media sosial. Oke, 102 pinjol yang menurunkan DC lapangan ini sebenarnya hanya sebatas gimmick dari debt collector pinjol. Kenapa debt collector selalu mengedepankan pola-pola seperti ini? Ini adalah dampak dari sebuah kebiasaan teman-teman yang telat bayar dan gagal bayar. Kenapa? Karena di poin ini, setiap kali si DC akan menurunkan pihak ketiga, setiap kali si pinjol katanya akan mendatangi si debitur ke rumah, tak jarang posisi ini membawa hasil yang cukup besar. Kenapa saya bilang membawa hasil yang cukup besar? Banyak yang gali lubang tutup lubang, ada yang menjual aset, ada yang rela memperpanjang hanya sebatas untuk menghentikan ucapan debt collector jangan sampai datang ke rumah. Kenapa? Karena bayangan mereka dengan kata yang ada dari debt collector ini sudah sampai ke alam nyata. Ketika DC menyampaikan kami akan turunkan DC atau petugas lapangan kami untuk mengunjungi Anda ke rumah. Bayangan debt collector, si debt collectornya sudah sampai di depan rumah mereka, membentak-bentak, menteriaki dan segala macam. Ya, ditambah lagi ada orang yang tidak mampu jujur dengan suaminya. Suami saya juga mendengar saat itu. Akhirnya perceraian pun terjadi. Ini bayangan, ya. Ini dalam pemikiran, ini dramanya gitu loh. Ya, makanya saya bilangin, kenapa si DC selalu melakukan ancaman seperti ini? Karena keberhasilan tadi. Ya, jarang yang meleset dalam hal ini. Si DC paling pintar loh, membikinkan dramanya. Anda persiapkan uangnya, kami akan datangi dan pihak ketiga kami akan datang di jam 3 sore. Lengkap membawa RT dan RW. Ya, kan orang-orang beranggapan ini benaran loh. Belum lagi berapa jauh patokan rumah Anda dari kantor ini. Ya, dia berusaha meyakinkan Anda seyakin-yakinnya bahwa mereka sudah ada di situ. Misalnya ada sebuah contoh kayak saya di Pertamina. Berapa jauh lagi Anda dari Pertamina ini, disebutinlah alamatnya. Atau berapa jauh lagi Anda dari kantor ini. Ya, Anda coba cerna. Kalau si DC-nya pintar, nggak perlu dia mengarahkan ada satu patokan berapa jauh lagi rumah Anda dari hal ini. Nggak perlu. Di dalam KTP itu, kartu tanda penduduk itu, alamat sudah valid. Ya, nggak ada cerita patokan ini, patokan ini, patokan ini. Itu hanya mendramakan seakan-akan ini nyata. Dan hebatnya ini dicerna oleh orang-orang yang telat bayar. Penyebabnya apa orang-orang mencerna hal ini? Pertama, tidak mampu jujur. Dia takut suami atau istrinya tahu. Dia takut orang tuanya tahu. Dihantamlah terus-terusan oleh debt collector di posisi ini, sehingga terjadilah gali lubang, tutup lubang yang sangat besar. Bahkan ada yang nekat menggadaikan motor yang harga motornya 10 juta digadaikan dengan 3 juta rupiah. Alhasil tidak bisa ditebus. Ya, ada juga yang menggadaikan barang emas dia. Ada juga yang menggali di tempat lain. Ada juga yang melakukan penipuan kepada teman-teman dia dengan alasan sedemikian rupa. Ya, hanya satu persoalan. Tidak mampu jujur dengan keadaan dia. Itu aja kok. Ya. Sebenarnya dalam poin ini, ya, mau si DC akan datang ke rumah Anda, 102 pinjol menurunkan petugas lapangannya, itu silahkan. Nggak ada masalah. Persoalan kita tidak mampu bayar. Ya, tidak mampu ini banyak alasan. Ya, banyak fakta yang terjadi. Mungkin pemasukan Anda sudah di WFH, atau dagangan tidak laku-laku, atau selama ini dibebankan dengan bunga yang cukup besar. Ini penyebabnya. Ya, tapi karena Anda sudah terlanjur masuk dalam ucapan debt collector, sehingga menjadi malapetaka yang besar. Ya, hutang yang semula hanya 2 aplikasi
Ketika mendapatkan ancaman, pihak ketiga akan turun, petugas lapangan sudah di lokasi, hutang yang semulanya 2 juta menjadi 10 juta. Hutang yang semulanya 2 aplikasi menjadi 5 aplikasi. Hanya semata karena tidak mampu jujur. Bayangin. Ya, jadi buat teman-teman semuanya, please, tolong banget. Ya, hari ini, setelah Anda nonton video ini, tolong tanya ke diri Anda. Ya, apa yang sebenarnya Anda takutkan? Apa penyebab sebenarnya kenapa Anda begitu takut dengan ancaman DC datang ke rumah? Kalau Anda bilang, DC anarkis bang, negara kita adalah negara hukum. Ya, takut mempermalukan bang, bukti videonya mana? Bukti rekamannya mana? Ya, biar kita bisa proses itu debt collector. Dan Anda nggak perlu bayar lagi kalau Anda sudah dipermalukan. Ya, takut si DC-nya teriak-teriak sama tetangga bang. Jangankan sama tetangga, dia ngomongin hutang Anda aja sama kontak darurat, itu sudah melanggar aturan yang ada. Tidak boleh. Ya, sekarang si DC yang hadir di hadapan Anda sudah lengkap apa belum? Ya, jangan Anda mementingkan ketakutan Anda aja. Anda sudah periksa belum kelengkapan dari si DC-nya? ID card-nya, surat kuasanya, sertifikat profesi penagihannya, sudah ada atau belum? Saya nggak berani nanya lagi bang. Saya datang aja sudah gregetan. Di sanalah kesalahan Anda. Ya, sehingga dengan mudahlah debt collector melakukan penekanan, melakukan intimidasi, melakukan caci maki. Andalah sebenarnya yang membiarkan hal itu terjadi, sehingga debt collector selalu melakukan terus-menerus karena dia selalu berhasil membuat Anda ketakutan dan mereka mendapatkan hasil yang cukup besar di balik drama yang mereka berikan kepada Anda. Ya, dia cuma ngucapin jam 3 sore petugas lapangan kami akan datang. Dia ngomong entah di mana, Anda tinggal entah di mana. Ya, parahnya ketakutan, penyebabnya rasa bersalah, penyebabnya tidak mampu jujur. Cuma itu kok penyebabnya. Anda cari deh. Ya, apa penyebabnya sebenarnya sampai detik ini Anda masih bertanya DC lapangan. Ya, tanyain dulu apa penyebabnya. Oh, Anda bilang saya takut bang, barbar. Negara kita negara hukum. Anda dilindungi. Setiap daerah ada kapolsek. Ya, ada kok kepolisian di sana yang menjaga keamanan dan siap mengayomi masyarakat. Jadi ngapain perlu Anda takut? Ya, berarti ada satu persoalan yang sampai detik ini belum terpecahkan dalam diri Anda, yaitu misteri di balik kejujuran itu. Karena Anda membayangkan kalau saya jujur, saya juga dapat chat di Instagram, kalau bang seandainya suami saya tahu, hari itu juga saya diceraikan. Kalau hari itu juga Anda diceraikan, masalahnya bukan pinjaman online. Ya, kalau suami Anda nekat menceraikan Anda hari itu begitu dia tahu hutang Anda, jangan Anda beratkan ke pinjaman online. Masalahnya ada wanita idaman lain. Ya, mustahil orang bisa menceraikan hanya satu kesalahan saja. Ya, nggak mungkin. Kecuali ini sudah berulang-ulang kali, sudah dilunasi, ya, Anda ulang lagi, sudah dilunasi, Anda ulang lagi, atau ada juga hutangnya 10 dibilangin 5, diselesaikan suaminya 5, masih ada sisa 5 lagi, berarti karena ketidakjujuran Anda. Tapi buat kita sang suami, Anda memarahi istri Anda itu nggak ada masalah. Anda menasihati istri Anda itu nggak ada masalah, karena memang Andalah penanggung jawab mereka lahir batin. Tapi kalau sampai Anda menceraikan istri Anda gara-gara hutang pinjol, tanyakan ke diri Anda, selama ini nafkah yang Anda beri sudah cukup apa belum? Ya, kalau belum, sebatas nasihat aja, sisanya introspeksi diri kita sebagai suami. Begitu juga dengan istri. Ya, kalau suami sudah mengetahui hal ini dan suami sudah ikut membantu Anda dalam hal ini, jangan dibohongi lagi. Ya, dan begitu juga kita sebagai seorang anak. Ya, orang tua kita sudah berusaha menyelesaikan hal ini, jangan Anda ulangi lagi. Ya, permasalahan Anda cuma di situ kok. Ya, suatu kebiasaan yang tidak pernah jera dalam hidup Anda. Cuman itu aja, bukan masalah soal DC datang, mau 102 menurunkan DC 8, silahkan. Ya, keadaan kita tidak mampu bayar, bukan tidak mau bayar, ngapain harus takut? Ya, ini buat teman-teman semuanya. Silahkan nanti setelah Anda nonton ini, tanyakan ke diri Anda, kapan Anda mau jujur, supaya Anda tidak ketakutan lagi dengan kata yang namanya DC lapangan. Anda gagal bayar, nggak ada masalah. Telat bayar, nggak ada masalah. Risikonya cuma satu, BI checking.
Tapi resiko dibalik ketidakjujuran Anda itu banyak banget. Bahkan sampai orang-orang singkat pemikiran, tanpa berpikir panjang lagi, tanpa berpikir bijaksana lagi, dan nekat mengakhiri hidup mereka. Kenapa? Karena terlalu membawa rasa bersalah. Ya, makanya saya menyarankan Anda, banyak-banyaklah berdoa, banyak-banyaklah istighfar, banyak-banyaklah meminta sama Yang Maha Kuasa, minta petunjuk dan ketenangan hati Anda, dan tanyakan ke diri Anda, cari momen-momen tertentu untuk Anda terbuka dan jujur dengan orang paling dekat dengan Anda. Ya, mungkin dari saya cuma itu aja, mudah-mudahan ini membantu dan bisa Anda praktekkan. Kalau hanya sebatas Anda tonton, ini percuma. Ya, dan semua ini harus Anda praktekin di sana supaya Anda tahu jawaban di balik ketakutan selama ini. Ya. Jadi sekian dulu dari saya, Medi Broni. Wassalam.